Shalom saudara, mari kita akan mulai prayer, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas sepanjang hari ini Tuhan telah mempertemukan kami di dalam ibadah prayer meskipun online. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Diam-Mu pimpin langkahku setiap waktu dan berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku, karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Ku tahu Tuhan, pimpin-Mu dan berjalan denganku. Haleluya. Karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami perlu Tuhan. Ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, haleluya. Katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Haleluya, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, memimpin jalan kami, karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami, oh haleluya, Engkau yang menemukan setiap kami. Sembah Dia. Haleluya.
Haleluya. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Katakan, kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasihmu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dalam hidupku, sebab rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala sempurna,
bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, karena di dalam setiap kami bersyukur. Tuhan. Hai Bapak Ibu Shalom. Hari ini saya akan bahas satu kebenaran firman Tuhan lagi, judulnya tentang kuat dan teguh. Kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan bersungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan oleh hamba-Ku Musa. Jangan menjimbang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau berhasil, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dari ayat yang pertama, dari ayat yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Diulang lagi di ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat yang ke-9 juga, kuatkan dan teguhkan hatimu. So, yang paling pertama, yang paling utama adalah kuatkan, teguhkan hatimu. Teman-teman, kata kuat itu artinya kokoh, tidak mudah digoncang. Alkitab berkata, aku akan menggoncang. Ada masanya aku akan menggoncang, di mana tinggal tetap apa yang gak bisa tergoncang. Apa yang gak bisa digoncang? Harusnya iman kita. Jadi kuat artinya apa? Gak mudah digoncang. Ada situasi buruk, kamu tetap bertahan, gak mudah digoncang. Yang kedua, di ayat yang ke-8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kata janganlah lupa ini berarti don't forget. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita mau pergi, kita akan bilang sama keluarga kita, jangan lupa kunci motor, jangan lupa kunci rumah, jangan lupa matiin kompor, jangan lupa matiin air. Kenapa? Biar gak terjadi kenapa-napa. Sama, jangan lupa perkatakan kitab Taurat ini. Artinya Tuhan tahu manusia ini cenderungnya lupa. Kenapa diperkatakan, Bapak Ibu? Karena dengan perkataan the word, kita bisa menciptakan sesuatu. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, dia berkata, Alkitab berkata, berfirmanlah ia, dan berfirmanlah ia. Segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada karena firman. Yang terakhir, lihat yang ke-9. Supaya engkau bertindak hati-hati. Ayat yang ke-18, seperti yang sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Tadi kan siang dan malam dia renungkan. Artinya apa? Yang kedua, renungkan. Dan yang ketiga, bertindak hati-hati.
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan perjalananmu gak mudah, tapi ada sukses. Perjalananmu gak mudah, kamu bisa beruntung. Kenapa? Kau kuat dan teguh. Yang terakhir, ayat yang ke-9b, ayat yang ke-9, bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang terakhir adalah tetap semangat, jangan tawar hati. Kata tawar hati ini artinya apa? Jangan padam, semangatmu menyala. Jangan, sama sih artinya dengan teguh. Tetap semangat, karena Tuhanmu menyertai kamu. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Ya.